Ya, makanya itu sebenarnya cara orang itu menjadi koruptor itu turun-temurun juga. Walaupun bukan genetik, tapi itu genetik dari kinerja di tiap-tiap instansi. Ustaz, koruptor tuh udah menurun, Ustaz. Iya, menurun. Iya, menurun karena di pekerjaan kan seperti itu. Apalagi kalau isinya pekerjaan. Udah setiap harinya congkel sana, congkel sini, ambil strip pressure, ambil besi beton, ambil semen, ambil ini, semuanya diambilin semuanya kan. Habis itu selesai dia dapat bonus, dia dapat ini, kemudian halal bihalal mamanya. Halal bihalal ini apanya yang halal bihalal? Kok halal bihalal gimana? Semua orang-orang instansi yang memang di situ itu korupsi, loh kok saling memaafkan, ini maafkan yang mana? Dia itu harusnya halal bihalal sama rakyat-rakyat Indonesia sebenarnya. Diambil uangnya di situ, dia cantumkan kami dari perusahaan ini meminta maaf karena bagi teman-teman masyarakat yang membayar pajak, pajaknya saya ambil untuk saya belikan HRV, Fortuner, tanah di desa, daerah dingin, kan seperti itu. Ustaz, kalau orang udah terlanjur korupsi mungkin sulit ya untuk secara langsung untuk mengembalikan, bertobat. Nah, bagi orang yang belum nih, bukannya tidak ya, belum melaksanakan hal seperti itu dengan cobaan-cobaan uang di mana-mana berserakan ceritanya gitu kan, agar tidak terjerumus sebagai koruptor, itu apa yang harus dia lakukan, Ustaz? Jadi gini, kalau memang ada di perusahaan nih konstruksi, di situ linknya itu kan link memang nyuri aja kan begitu nih, dengan dibalut kalimat efisiensi kan begitu ya. Nah kalau dia itu hanya makan gajinya tidak ada masalah. Persoalannya kalau dia ikut menghitung apa yang harus nanti dia setorkan kepada bosnya. Nah ini kan dia menolong dalam hal kejahatan. Nah, orang yang ingin bersih, Ustaz, ada di lingkungan itu semacam simalakama, tidak dilakukan resiko, dilakukan. Masya Allah, itu harus gimana tuh, Ustaz? Iya, cari pekerjaan lain. Ya, kalau saya gitu, cari pekerjaan lain yang hati itu serak, beneran tidak di lingkungan yang ini itu, selesai. Kalau dia kayaknya saya cocok di sini, oh berarti ya dia masih abu-abu di titik itu. Bisa jadi sebelum dia resign, dia mencari dapat bonusnya, dikumpulin, nanti dibuang gitu aja ya. Benar. Jadi dia kasih di yatim piatu karena memang itu uang rakyat, kasih aja. Ini sedekah apa? Enggak, memang ada orang nitipin untuk di sini, selesai. Jangan bilang itu sedekah, ya nggak boleh. Kalau masih ada kan gitu. Ya kita nggak boleh pesimis. Oh, nggak apa-apa. Bener ini, itu bener sih. Itu bener. Cuma kalau masih ada, nah kalau nggak ada nanti ditanyain di akhirat. Karena kan orang yang dapat itu tuh kan udah dilihat tuh gajinya yang kecil-kecil gitu kan masih dia nggak nolak. Gaji aja nggak cukup. Ya nggak juga. Yang gaji gede juga nggak nolak. Nah itu udah kebangetan. Malah dapat paling gede. Ya. Makanya kita harus memahami, belajarlah dari keadaan. Ya, jadi kalau memang boleh mau bekerja di sini boleh, tapi lihat-lihat. Kalau kita memang ingin lurus di jalan Allah, insya Allah pasti nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita sehingga diberi pekerjaan-pekerjaan yang halalan thayyiban. Insya Allah lah ya, karena kita mencoba lurus terus pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau hatinya masih abu-abu, ya dia nggak akan dapat jalan keluar. Seperti itu. Bismillah. Nah, sebelum resign dia cari cari pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia itu pas di dalam hatinya. Ustadz, kalau seseorang ada di lingkungan yang seperti tadi Ustadz jelaskan ya, apakah itu akibat dari dosa-dosanya yang lalu, Ustadz?
Ya sama, cuma orangnya kan nggak mau tahu aja. Jadi orang itu kalau melakukan dosa, kemudian dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, apalagi tobatan nasuha tidak dikerjakan, ya dia akan dapat setan yang lebih besar. Dikumpulkan malah Ya, itu. jadi kalau ada orang yang dia mendekat dirinya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah itu akan memberikan hidayah pada dia. Allah akan mendekat kepada dia dengan lebih cepat dari dia. Tapi kalau orang itu berbuat dosa dan dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, dia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala setan yang lebih besar masuk. Dia nanti akan cari mangsa yang lebih besar. Itu lakukan, berhasil. Dia nggak taubat sama Allah Ta'ala, masuk setan yang lebih besar lagi. Begitulah sebenarnya. Orang marah juga sama. Orang marah itu kan pertama diam, lama-lama dia dikatakuti. Akhirnya dia mikir, saya marah semuanya takut. Akhirnya dia kebiasaan marah. Terus. Nah, kebiasaan marah ini yang menjadikan setan itu lebih lama, lebih banyak dan lebih besar. Makanya tenangkan, jangan marah, bagimu surga, kan seperti itu. Terus kembali ke korupsi sedikit nih Pak Ustadz. Kalau dia korupsi terus ketangkep nih dia nih di penjara, berarti dosanya lunas Pak Ustadz? Enggak. Enggak. Rugi lagi dong? Enggak lunas. Oh, dia tobat aja enggak, mau lunas dari mana? Lah Allah itu Maha Pengampun. Kalau orang itu tobat. Lah kalau dia tobat aja enggak. Dia itu korupsi sekian puluh tahun, hanya ya Allah jika aku korupsi ampuni aku, amin, selesai sekali. Di antara puluhan tahun dia korupsi, loh kan itu juga nggak ngaruh sama Allah Ta'ala sendiri. Nah ini juga harus belajar bahwa dekatkanlah diri kita kepada Allah Ta'ala. Iman dikuatkan, ketakwaan dikuatkan, dikerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa doa yang baik, banyak mohon ampunan, banyak bersyukur, seperti itu. Nah, insya Allah dari situ mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang memang golongan orang takwa di hadapan Allah, seperti nanti akan dikumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh yang ada di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ya kita harus belajar. Mana yang soleh kita nggak tahu. Apakah yang masuk penjara itu soleh? Ya, belum tentu. Kecuali namanya soleh, ya ini beda ya. Harus kita belajar. Dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita dekat kepada Allah Ta'ala, mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, ketakwaan pada Allah, mudah-mudahan Allah lebih memberikan kepada kita, dekat kepada kita, sehingga kita dilindungi di dunia dari sesuatu hal yang mencelakakan, dan nanti kita juga akan diberi rahmatnya nanti di akhirat. Amin. Ya insya Allah, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.